Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kematian, kebangkitan ke surga yang dialami oleh Yesus Kristus, yang menjadi anugerah besar dan pengharapan bagi kami. Kami bersyukur karena di dalam kematiannya kami memperoleh penebusan dosa. Kami bersyukur karena dia tidak hanya mati tetapi dia bangkit untuk menjamin efektivitas daripada karya keselamatan yang telah dia kerjakan bagi kami. Dan kami bersyukur karena dia naik ke surga, sehingga kami bukan hanya memperoleh jaminan terkait dengan pengampunan dosa, tetapi terkait juga dengan kehidupan yang kekal di surga nanti. Dan dengan demikian kami punya pengharapan untuk menjalani hidup yang sulit di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Tuhan yang telah memberikan banyak sekali anugerah di dalam Kristus, yang telah juga mengutus Roh Kudus untuk memberi firman kepada kami. Biarlah Allah ini pula lah yang bekerja sekali lagi melalui Allah Roh Kudus mencerahkan pikiran supaya kami boleh mengerti firman dan memperoleh pengharapan di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk hari ini Bapak Ibu dan saya beribadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Waktu dia mati untuk menjadi penebus dan pengganti bagi Bapak Ibu dan saya. Sehingga Bapak Ibu dan saya punya jaminan untuk mengalami apa yang disebut sebagai pembenaran. Ketika dia bangkit, kebangkitan Kristus itu menjamin Bapak Ibu dan saya punya apa yang disebut sebagai keselamatan. Kebangkitan Kristuslah yang memastikan iblis kalah, sehingga tidak ada yang bisa menarik Bapak Ibu dan saya kembali ke dalam apa yang disebut sebagai kerajaan maut. Tetapi Kristus ini adalah Kristus yang juga naik ke sorga. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga inilah yang membuat Bapak Ibu dan saya punya pengharapan bahwa satu saat nanti Bapak Ibu dan saya bisa menikmati berkat-berkat sorgawi yang dia sediakan bagi kita. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan tema terkait dengan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Ya Bapak Ibu, ini beberapa hari raya Kristen itu menjadi pergumulan bagi kami hamba-hamba Tuhan setiap tahun merayakan hal yang sama, dan saya pikir kita akan memikirkan selama beberapa waktu, beberapa kali nanti terkait dengan Kristus yang ada di sebelah kanan Allah. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan melihat dari 3 teks terkait dengan perspektif Paulus mengenai Kristus yang ada di sebelah kanan Allah. Berharap tahun-tahun yang akan datang kita akan lihat dari perspektif Petrus, kemudian Ibrani, baru kemudian Injil. Setelah itu ya per tahun Bapak Ibu dan saya akan eksposisikan satu demi satu teks tersebut, sehingga ya kami juga memiliki sedikit kemudahan di dalam melayani Bapak Ibu. Dan siapa tahu, kita tidak pernah tahu ya, belum selesai eksposisi teks-teks itu kita sudah juga ada di sebelah kanan Allah. Mari kita buka terlebih dahulu Mazmur pasal yang ke-110. Mari kita mulai dengan Mazmur 110. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang keempat. Mazmur pasal 110, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 4. Bapak Ibu, di dalam ayat yang pertama atau kalimat pertama di dalam ayat pertama, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini adalah Mazmur yang seringkali disebut sebagai Mazmur Mesianik. Semua penulis perjanjian baru selalu mengutip ini ketika berbicara mengenai Yesus Kristus yang naik ke sorga. Petrus berbicara mengenai hal ini baik itu di dalam khotbah di Pentakosta maupun di dalam surat Petrus atau surat yang dia kirimkan kepada jemaat. Ibrani adalah teks paling banyak atau kitab yang paling banyak mengutip Mazmur ini ketika berbicara mengenai Yesus yang naik ke sorga. Sementara itu Injil menggunakan mulut Yesus Kristus sendiri untuk berbicara mengenai dia yang akan duduk di dalam kerajaan sorga, di samping daripada Allah Bapa. Bapak Ibu dan saya akan melihat bahwa ada banyak teks di dalam perjanjian baru berbicara mengenai Kristus yang naik ke sorga, dan kelihatannya berporos pada Mazmur pasal 110 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ini. Ini adalah satu bagian yang menurut saya sangat penting, karena Kristus atau Yesus Kristus yang nanti Bapak Ibu dan saya lihat karyanya di dalam perjanjian baru digambarkan bukan hanya sebagai raja tetapi sebagai imam. Ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapak Ibu dan saya harus melihat dia sebagai raja imam. Oleh karena itu maka Mazmur 110 menggunakan tema penobatan raja imam. Bagi saya ini adalah sebuah teks yang sangat penting karena Raja Imam ini adalah keturunan Daud, tetapi pada saat yang sama Alkitab memberi indikasi bahwa dia lebih besar dari Daud. Daud menyebut dia sebagai tuannya, dan di dalam teks ini dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia jauh lebih besar daripada Daud. Raja Imam ini adalah raja yang melampaui Daud dan Yehuda leluhurnya. Kalau Bapak Ibu dan saya melihat
di dalam teks ini atau di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus bilang begini, kalau seandainya dia adalah anak Daud, lalu kenapa Daud menyebut dia sebagai tuannya? Untuk memberi penekanan bahwa anak Daud ini adalah pribadi yang jauh lebih besar daripada Daud. Bagi saya bukan hanya lebih besar dari Daud, tetapi lebih besar dari raja-raja yang bangkit dari Yehuda. Dia adalah raja yang melampaui Daud. Dia adalah raja yang melampaui raja-raja yang datang dari keturunan Yehuda. Dia adalah tuan dari semua raja yang ada di Israel. Raja ini adalah raja yang wilayah kekuasaannya jauh melampaui wilayah kekuasaan Daud. Daud itu dianggap sebagai raja paling besar di Israel. Wilayahnya dia, wilayah kekuasaannya besar. Tetapi keturunannya Daud ini digambarkan sebagai orang yang akan menaklukkan semua bangsa. Semua bangsa akan datang takluk kepada dia dan kemudian melayani dia. Dan yang menarik di dalam ayat yang keempat, dia bukan cuma raja, tetapi dia adalah seorang imam. Dia seorang imam yang lebih besar daripada Harun dan Lewi. Orang-orang leluhur Israel itu. Jabatan dan peran Yesus Kristus ini tidak terikat kepada Harun dan Lewi. Harun dan Lewi itu terikat kepada hukum Taurat. Yesus Kristus ini adalah pribadi yang tidak terikat kepada hukum Taurat. Dia adalah seorang imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dan kekuasaannya dia adalah kekuasaan yang kekal. Ini adalah sebuah mazmur yang sangat berharga, yang selalu dirujuk oleh orang Israel ketika mereka mau berbicara mengenai Mesias, kekuasaannya dia, kepemimpinannya dia, dan karya yang dia kerjakan bagi umatnya. Sekali lagi perjanjian baru mengatakan itu tergenapi di dalam Yesus Kristus. Sebelum saya melanjutkan Bapak Ibu, bagi saya ini adalah sebuah teks yang sangat penting karena menunjukkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa Yesus Kristus yang kita punya adalah Raja. Kerajaannya adalah kerajaan spiritual yang ditegakkan melalui karya sebagai imam. Sekali lagi, Kristus kita adalah Raja. Dia bukan Raja secara politis. Dia adalah Raja secara spiritual. Tetapi kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang ditegakkan oleh Yesus Kristus melalui tugasnya sebagai imam besar yang agung. Sebab itu meskipun dia memiliki kerajaan, saudara dan saya tahu bahwa kerajaan Kristus tidak ditegakkan dengan pedang di tangan Sang Mesias. Sebaliknya, saudara dan saya melihat paku yang ada di tangan dan kakinya. Bapak Ibu dan saya juga akan menemukan bahwa Kristus ini bukan Kristus yang datang bermahkotakan permata. Kristus ini adalah Kristus yang datang dan kemudian dia bermahkota duri. Kristus ini bukan Kristus yang datang kemudian naik di atas tahta sebuah kerajaan. Tetapi Kristus ini adalah Kristus yang memerintah dengan naik di atas kayu salib. Dengan menjalankan tugas keimamannya, dia mendamaikan saudara dan saya manusia berdosa dikembalikan kepada Allah. Dia mengorbankan dirinya, membiarkan tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan sebagai persembahan yang hidup, yang dipersembahkan oleh imam besar yang agung. Tetapi karena dia melakukan itu, maka dia mendapatkan apa yang disebut sebagai kemuliaan. Duduk di sebelah kanan Allah. Efesus pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22a. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik di dalam Mazmur ini. Raja ini adalah raja yang berkuasa bukan hanya di bumi, tetapi di sorga. Ketika dia dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah, dia bilang segala sesuatu itu telah ditaklukkan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, ketika Yesus Kristus mau naik ke sorga, dia bilang segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Ini bicara mengenai kuasa atas bangsa-bangsa. Oleh sebab itu dia bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tetapi ini juga berbicara mengenai segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Semuanya ditaklukkan kepada Kristus. Waktu dia bilang segala sesuatu yang ada di langit bukan hanya bicara mengenai realitas di atas bumi, tetapi bicara mengenai makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Bahkan malaikat, iblis sekalipun itu ditaruh di bawah kekuasaan Kristus. Ketika dia bilang begini, segala sesuatu yang ada di bumi sudah diserahkan kepadaku atau ada di bawah kuasaku. Dia bukan hanya mau berbicara mengenai realitas yang ada di bawah bumi, tetapi segala sesuatu yang saudara dan saya sebut sebagai realitas material. Semuanya sudah ditaklukkan kepada Kristus dan harus dipakai untuk mempermuliakan Kristus. Maka Mazmur pasal yang ke-111, Bapak Ibu, kalau dia mau berbicara mengenai Kristus, ada dua hal yang sangat signifikan. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau memang Yesus adalah Raja dan Imam, maka ini adalah fondasi bagi ibadah dan pelayanan gereja hari ini. Kalau dia adalah Raja, maka saudara dan saya harus menyembah dia. Kalau dia adalah imam, maka dialah yang membuka jalan bagi saudara dan saya untuk beribadah kepada Allah. Sama seperti Israel diselamatkan untuk beribadah, saudara dan saya adalah orang-orang yang juga diselamatkan oleh Allah untuk beribadah kepada dia. Sama seperti Israel dibebaskan dari Mesir untuk menaklukkan diri kepada Allah, maka ketika mereka bebas dari Mesir, Allah mengganti hukum perbudakan dengan hukum Taurat. Hukum untuk mengatur kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak Allah. Maka saudara dan saya, ketika kita dibebaskan dari dosa, dari belenggu iblis, kita dibebaskan untuk menaklukkan diri kepada dia. Bagi saya,
pengakuan Kristen terhadap ketuhanan dan keimaman Yesus Kristus akan tampak di dalam ibadah dan penaklukan diri kepada Kristus. Kalau memang Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, kalau memang Yesus adalah imam yang mengembalikan kita kepada Allah, maka pengakuan kita terhadap ketuhanan Kristus, Dia adalah Raja, pengakuan terhadap keimaman Kristus selalu nampak di dalam dua hal ini. Pertama, ibadah Bapak, Ibu, dan saya. Mengapa saudara dan saya beribadah dalam kondisi yang hormat kepada Tuhan? Mengapa saudara dan saya memberikan seluruh pengagungan kepada Kristus di dalam ibadah kita? Karena Dia Raja, karena Dia Tuhan. Kenapa saudara dan saya kemudian datang dan kemudian menikmati relasi dengan Allah di dalam ibadah-ibadah seperti ini? Karena Dia imam yang telah memberi tubuh dan darahnya supaya saudara dan saya bisa berelasi dengan Tuhan. Saudara dan saya harus menaklukkan diri kita kepada Dia. Tetapi hal yang kedua yang saya mau ajak kita untuk menjadi fokus perenungan hari ini. Kalau memang Yesus adalah Raja dan Imam yang duduk di sebelah kanan Allah, maka ini adalah fondasi bagi pengharapan Bapak, Ibu, dan saya. Paulus akan menggunakan 3 teks untuk memberi petunjuk bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Kristus sudah naik ke sorga, kita masih ada di dalam dunia. Dia ada di sana, saudara dan saya ada di sini. Dia sudah menikmati kemenangan, sudah menikmati kemuliaan karena Dia sudah menaklukkan segala sesuatu. Persoalannya Bapak, Ibu, dan saya masih di sini, di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saya masih berperang dan Bapak, Ibu, dan saya punya hidup ini sulit. Kita bergumul bersama dengan semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saya kemudian masih berhadapan dengan godaan dunia ini. Bapak, Ibu, dan saya masih bisa dianiaya dan kemudian mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, dan saya harus bergumul dengan hawa nafsu di dalam diri. Bahkan tuduhan-tuduhan hati nurani. Masih terlalu banyak pergumulan. Tetapi Kristus yang nanti pergi, yang sudah pergi, yang sekarang ada di sorga, ada di sana, itu bilang begini dalam Yohanes pasal 16, adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Kita masih menderita di sini. Dia pergi ke sana, lalu kemudian Dia bilang lebih berguna bagi kamu, lebih baik bagi kamu kalau aku pergi. Untuk memberi petunjuk kepada kita bahwa kenaikan Yesus untuk duduk di sebelah kanan Allah merupakan jangkar kekal bagi saudara dan saya untuk memperoleh apa yang disebut sebagai keselamatan yang kekal, upah yang kekal meskipun kita masih hidup di dalam dunia yang menderita. Kalau hari ini saudara bergumul dan mengalami penderitaan, jangan lupa Yesus sudah ada di sorga. Hari ini kalau saudara sementara bergumul dengan dosa dan hati nurani Anda menuduh Anda, iblis datang dan kemudian berusaha untuk mendakwa Anda. Kenaikan Kristus untuk duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa merupakan jangkar kristologis, jangkar yang kekal untuk memberikan kepastian dan pengharapan kekal bagi saudara dan saya yang masih berperang dan masih bergumul di dalam dunia ini. Nah, mari saudara dan saya kita coba lihat dari beberapa teks Alkitab. Yang pertama, mari kita buka Roma pasal yang ke-8. Paulus sendiri menggunakan paling tidak 3 kali Mazmur pasal 110 di dalam tulisan-tulisannya dia. Dan kita akan mulai dari kitab Roma. Roma pasal yang ke-8. Kita baca bergantian 31 sampai dengan 39. Saya 31, Bapak Ibu 32, seterusnya sampai 38 lalu 39 sama-sama. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sama-sama. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, di dalam teks ini Paulus mengakui penderitaan saudara dan saya sekaligus menegaskan apa yang disebut sebagai pengharapan. Di dalam ayat yang ke-19 sampai 23 dia bilang bahwa saudara dan saya ada di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Ini seringkali disebut sebagai common curse. Kita bukan hanya berbicara mengenai common grace. Allah memberikan kepada saudara dan saya anugerah bersama dengan seluruh umat manusia, sehingga meskipun ada dalam dunia yang sulit, dunia yang melawan Allah, kita masih menikmati anugerah. Tetapi ada yang disebut sebagai penderitaan atau kutukan yang berlaku bagi semua manusia. Allah bilang begini, terkutuklah tanah karena engkau. Allah memurkai alam semesta ini oleh karena manusia jatuh di dalam dosa. Maka siapapun yang lahir di dalam dunia yang telah dimurkai oleh Allah pasti mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan. Dan ini adalah sebuah penderitaan yang general, dialami oleh orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Bahkan di dalam ayat yang ke-19 sampai 23, di situ dikatakan bahwa dunia ini menderita. Semua yang ada di dalam dunia ini, termasuk alam semesta ini, yang hal-hal yang non manusia, juga mengalami pergumulan dan penderitaan, dan sementara menanti-nantikan yang disebut sebagai pemulihan. Kita semua menderita, bersama dengan seluruh dunia menderita. Ya, hari ini kalau Bapak Ibu dan saya menderita, kadang-kadang kita tanya, Tuhan kenapa saya menderita? Gak usah tanya lagi Bapak Ibu, kita memang ada di dalam dunia yang sudah dimurkai oleh Allah. Penderitaan adalah sesuatu yang lumrah sebenarnya. Tetapi persoalannya bukan cuma itu. Roma 8 ayat 35 sampai 36 berbicara mengenai penderitaan dan aniaya oleh karena saudara dan saya adalah orang Kristen. Bersama dunia kita menderita. Tetapi karena saudara dan saya adalah pengikut Kristus, maka saudara dan saya pasti akan menderita. Mari kita lihat misalnya Filipi pasal 1. Kita buka Filipi pasal 1. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan lihat banyak sekali ayat Alkitab. Filipi pasal 1. Kita baca sama-sama ayat yang ke-29. 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu, seringkali kita berbicara mengenai kasih karunia Allah, berarti Kristus menderita bagi Bapak Ibu dan saya sehingga Bapak Ibu dan saya menikmati keselamatan. Tetapi ayat 29 mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kasih karunia Allah itu juga tampak dalam kehidupan kita. Kapan? Ketika Allah mengizinkan penderitaan, dan penderitaan itu harus diterima sebagai panggilan. Inilah yang disebut sebagai salib Kristen. Ini adalah sebuah panggilan karena melalui penderitaan terkait dengan iman kita. Penderitaan karena saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Penderitaan-penderitaan ini membuat kita makin lama makin serupa dengan Kristus. Dan makin jelaslah perbedaan kita dengan dunia. Dunia ini menderita oleh karena dimurkai oleh Allah. Dunia ini menderita karena dosa. Salib membuat saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan. Tetapi penderitaan ini membedakan kita dari dunia yang menderita karena dosa. Saudara dan saya menderita karena kebenaran. Paulus mengakui bahwa di dalam dunia ini ada aniaya. Ada penderitaan karena iman kita. Tetapi di dalam ayat 33 Bapak Ibu, meskipun mungkin dunia ini tidak menganiaya saudara dan saya, kita punya pergumulan sendiri di dalam hati kita. Ayat 33, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Para penafsir sepakat bahwa ini bicara mengenai pergumulan spiritual di dalam hati. Akan ada masa di mana saudara dan saya ketika kita gagal, kita jatuh di dalam dosa, setan akan menggunakan dosa yang saudara dan saya lakukan itu sebagai alat untuk menggugat pemilihan Allah atas kita. Meskipun kita percaya kepada Kristus, Dia datang dan Dia menuduh. Dia akan mendakwa saudara dan saya. Tetapi sebelum Dia datang untuk mendakwa kita, seringkali kejatuhan membuat saudara dan saya bahkan bergumul dengan hati nurani yang terlebih dahulu berdiri untuk menuduh kita. Ada seorang filsuf, dia bilang, hati nurani itu seperti kita, tetapi juga pada saat yang sama bukan kita. Hati nurani ada di dalam diri kita. Dia berbicara, mewakili kita. Tetapi ada masa di mana dia tidak berbicara seperti yang kita mau. Ketika Bapak Ibu dan saya mau melakukan sesuatu yang disebut sebagai dosa, meskipun kita melihat itu sebagai hal yang menguntungkan, hati nurani bisa berdiri pada posisi yang berbeda dan melarang saudara dan saya. Untuk memberi petunjuk bahwa hati nurani itu bukan ciptaan manusia. Itu bukan semata-mata produk kebudayaan. Hati nurani ada di dalam diri Bapak Ibu dan saya karena Allah menuliskan hukum-hukumnya di dalam diri kita. Bahwa itu bisa dicemari satu hal. Tetapi pada saat yang sama dia juga berbeda dari kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan ini yang membuat kita bergumul. Kita bergumul oleh karena dunia ini menderita. Kita bergumul oleh karena iman kita. Kita bergumul oleh karena kita masih bisa dirayu oleh setan. Gagal juga di dalam dosa-dosa kita karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita menderita secara spiritual, secara psikologis. Paulus berbicara mengenai hal ini. Pertanyaannya sekarang adalah Allah yang sama atau Paulus yang sama adalah Paulus yang juga berbicara kepada Bapak Ibu dan saya mengenai berkat dan kemuliaan surgawi.
Dia bilang kita menderita. Di tengah-tengah penderitaan, kalau Bapak Ibu baca Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, di situ dia bilang bahwa kita yang masih ada di dalam dunia ini sudah dijanjikan harta atau hak waris terkait dengan kerajaan sorga yang kekal itu. Kalau Bapak Ibu dan saya baca dalam Roma juga ayat 17-18, mari kita lihat sebentar Roma 8 ayat 17-18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ini bicara mengenai sebuah kepastian. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara dan saya yang menderita akan mengalami pemuliaan di akhir zaman nanti. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, penderitaan yang sementara dialami, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita menderita, tetapi Paulus bilang ada kemuliaan yang dipersiapkan Allah bagi Bapak Ibu dan saya. Ini adalah hak waris. Ini adalah warisan. Warisan adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari tangan Bapak Ibu dan saya, karena Allah telah memberikannya kepada kita. Bagi orang Yahudi, warisan itu harus dimiliki sampai mati. Tetapi kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus, Tuhan Yesus bilang, barang siapa hidup dan percaya kepadaku, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Itu berarti warisan yang diberikan oleh Allah adalah warisan kekal yang tidak akan mungkin bisa lepas dari tangan Bapak Ibu dan saya. Pertanyaannya sekarang adalah, kita menderita, Dia menjanjikan kekekalan. Bapak Ibu dan saya sementara bergumul sampai mati, dan Dia bilang akan ada kemuliaan sorgawi. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjamin Bapak Ibu dan saya? Apa yang memberikan rasa aman kepada kita? Antara fakta dengan janji, itu dua hal yang berbeda. Yang Bapak Ibu dan saya lihat dengan mata adalah penderitaan, bukan kemuliaan. Yang Bapak Ibu dan saya lihat dengan mata kita adalah kematian dan bukan kehidupan yang kekal. Kita percaya bahwa ada kehidupan yang kekal. Faktanya, orang yang hidup paling suci sekalipun hari ini masih mengalami kematian. Apa yang bisa menjamin saudara dan saya untuk bertahan? Apa yang memberikan kepastian kepada saudara dan saya? Roma pasal 8 itu bicara mengenai 4 pertanyaan retoris. Siapakah? Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Mari kita lihat pasal 8, kita mulai dari 31. 31 bagian B. Siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pertanyaan pertama. Pasal 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Ketiga, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang akan melakukan itu? Siapa yang melepaskan kita dari kasih Kristus? Siapa yang membuat kita tidak akan menikmati berkat-berkat sorgawi, kemuliaan sorgawi yang telah disediakan Allah bagi kita? Pertanyaannya sederhana, siapa yang bisa menggagalkan rancangan Allah bagi gerejanya? Seorang penafsir mengatakan pertanyaan-pertanyaan ini lahir dari dua teks perjanjian lama. Yang pertama mari kita lihat Sakaria pasal 3. Kitab Sakaria pasal yang ketiga. Kita baca bergantian ayat 1-5. Sakaria 3 ayat 1-5. Saya mulai ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, pergantian sampai 4 dan 5 sama-sama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ayat 2. Bapak Ibu dia bilang, bukankah dia ini, imam besar Yosua, adalah puntung yang telah ditarik dari api? Bukan orang baik, tapi dia puntung yang ditarik dari api. Ayat 3, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Ayat yang kelima sama-sama. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Bapak Ibu, di sini bahkan iblis, musuh yang paling besar itu, berdiri untuk menuduh atau mendakwa Imam Yosua.
Di situ dikatakan Imam Yosua itu seperti orang yang baru saja direbut dari api. Bukan orang yang baik. Dia adalah orang berdosa, tetapi Allah bertindak untuk menebus dan menyelamatkan dia. Anak manusia ada bersama-sama dengan dia. Malaikat Tuhan yang adalah tipologi atau gambaran daripada kehadiran oknum kedua Allah Tritunggal ada bersama-sama dengan dia. Siapa yang bisa menggagalkan keselamatan? Siapa yang bisa menggagalkan karya Tuhan di dalam kehidupan imam besar Yosua? Gak ada. Bahkan iblis pun tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena Allah memihak kepada imam besar Yosua. Allah menjaga imam besar Yosua. Kalau saudara bisa baca nanti di dalam Yesaya pasal 50 ayat 8 sampai 9. Di situ bahkan Yesaya itu menantang manusia. Kalau saya sudah dibenarkan oleh Allah, kalau saya sudah ditebus oleh Allah, sekarang siapa yang bisa datang berperang melawan saya untuk mengatakan bahwa saya adalah orang berdosa? Maka para penafsir mengatakan dua teks inilah yang menjadi latar belakang penulisan Roma pasal yang ke-8. Siapa yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih karunia Allah? Kuasa yang mana yang dapat melakukan itu? Kesaksian perjanjian lama, kesaksian perjanjian baru, itu mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa tidak ada. Tidak ada yang bisa melepaskan saudara dan saya dari kasih karunia yang telah diberikan. Tidak ada yang bisa melepaskan saudara dan saya dari berkat-berkat atau apa yang disebut sebagai kemuliaan sorgawi yang telah disiapkan Allah bagi kita. Tidak ada. Ini menegaskan kepastian Kristen. Sekali lagi, ini menegaskan kepada saudara dan saya mengenai kepastian Kristen. Ada jaminan kekal bagi kita. Dasarnya sederhana, yaitu keberpihakan Allah. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa melihat dan meyakini keberpihakan Tuhan? Kan ini pertanyaannya. Tuhan menyediakan hal-hal yang baik. Kita pasti menikmatinya. Kenapa? Bukan karena kita bisa. Sama seperti imam besar Yosua tadi di dalam Sakaria pasal yang ketiga. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Dia pasif, dia diam. Karena ketika iblis menuduh, benar, dia orang berdosa. Allah lah yang harus bertindak aktif untuk membela dia dan menyatakan keberpihakan kepada dia. Bapak, Ibu, dan saya juga tidak bisa bikin apa-apa. Tapi bagaimana kita yang tak bisa bikin apa-apa ini memiliki jaminan dan kepastian? Bagaimana saudara dan saya bisa yakin bahwa Allah memihak kepada kita? Paulus bilang di dalam Roma pasal 8, lihat kepada Kristus. Saudara dan saya hanya bisa memiliki kepastian kalau saudara dan saya memandang kepada Kristus yang diberikan kepada kita. Mari kita lihat sebentar pasal 8 ayat yang ke-32. Pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dia sudah memberikan Kristus bagi Bapak, Ibu, dan saya. Jaminan bagi saudara dan saya adalah Kristus yang telah diberikan bagi kita. Kacamata yang ditawarkan itu bersifat kristosentris. Beberapa waktu ini kemudian kami melayani dan saya kira ada satu orang yang beberapa tahun terakhir hadir sebagai simpatisan. Lalu kemudian dia memperhatikan bahwa tiap kali khotbah selalu ada Kristus yang disuarakan di sana. Lalu terakhir belum lama dia datang lalu kemudian dia bicara dengan saya. Lalu dia bilang begini, kenapa ya di mimbar ini, di gereja ini harus selalu ngomong mengenai Yesus Kristus? Apa jemaat tidak bosan? Saya bilang jemaat yang bosan atau situ yang sudah bosan? Tapi kalau situ yang sudah bosan, mungkin ini waktunya Anda pikir-pikir untuk meninggalkan gereja ini. Bukan karena gereja ini tidak layak bagi Anda. Kalau ini gereja setan, gereja ini tidak layak bagi Anda. Tapi Anda dengan cara pikir yang sedemikian memang gak layak ada di dalam gereja Kristus. Anda pergi ke gereja yang tidak memberitakan Kristus, Anda akan diterima. Anda pergi ke gereja setan, Anda akan diterima. Tetapi kalau di dalam gereja yang mau mempertuhankan Kristus, Anda akan terus dengar mengenai Yesus Kristus. Bapak Ibu akan menemukan semua rasul. Ketika mereka memberikan penghiburan mereka bersifat kristosentris. Paulus menawarkan kacamata kristosentris kepada umat Allah yang sementara mengalami penderitaan hebat di dalam dunia ini. Di dalam Kristus dan melalui Kristus yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Manusia yang rapuh inilah, saudara dan saya menemukan itu. Maka di dalam ayat 34 dia bilang Kristus itu mati bagi kita. Dia mati untuk apa? Untuk menggantikan saudara dan saya. Untuk menanggung hukuman bagi kita. Kalau dia mati mengganti kita, dia mati menanggung hukuman kita, Bapak, Ibu, dan saya memiliki apa yang disebut sebagai kepastian pengampunan dosa, kepastian dan pembenaran. Cuman dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Kalau dia bangkit, maka efektivitas karyanya itu terjamin. Oleh sebab itu dia bilang, iblis tidak bisa melepaskan kita dari kasih karunia Allah. Kenapa? Karena Kristus bangkit. Karena Kristus bangkit,
Maka penderitaan tidak bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih karunia Kristus. Perhatikan apa yang Paulus bilang. Tidak memisahkan kita dari kasih karunia Kristus. Kalau kita mau pikir berdasarkan kekuatan kita, saya terlalu menderita Tuhan, saya tidak kuat. Ketika saudara merasa saya tidak kuat karena saya terlalu menderita, saudara perlu lihat kepada Kristus dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, dia sudah mati bagi saya. Jaga saya supaya penderitaan ini tidak mengakibatkan apa yang disebut sebagai kemurtatan. Kita tidak percaya ada murtad. Tetapi kadang-kadang saudara dan saya bisa tanya-tanya juga dalam diri, kalau saya menderita begini, jangan-jangan saya murtad. Ketika saudara mengalami itu, saudara harus memandang kepada Kristus. Kristus tidak hanya mati, dia bangkit. Sehingga penderitaan tidak pernah bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih karunia-Nya. Bahkan dosa tidak bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih karunia Kristus. Banyak orang berpikir dosa bisa membuat saudara dan saya kehilangan keselamatan. Jika Anda sudah ada di dalam Kristus yang mati satu kali untuk selamanya. Jika Anda ada di dalam dia, bukan Anda saja yang pegang tangannya, tetapi dia yang setia itu yang akan memegang Anda. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Kristus? Paulus bilang gak ada. Karena dia sudah bangkit bagi saudara dan saya. Bahkan kematian yang paling ditakuti oleh manusia itu pun tidak bisa menggagalkan kasih karunia Allah bagi Bapak, Ibu, dan saya. Pertanyaannya kenapa? Ayat 33 Paulus bilang, karena dia bukan hanya mati bangkit, tapi sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia duduk sebagai raja, Bapak Ibu. Di sebelah kanan Allah bicara sebagai raja. Yesus adalah raja yang telah menaklukkan segala sesuatu. Menarik tadi Pak Judika waktu berdoa di sini, dia bilang Kristus mengendalikan segala sesuatu. Penderitaan yang terjadi yang Bapak Ibu dan saya sebut sebagai common curse. Penderitaan yang Bapak Ibu dan saya tadi sebut sebagai aniaya oleh karena iman. Tuduhan iblis, tuduhan hati nurani. Tidak ada yang terjadi di luar kendalinya. Orang Kristen adalah orang yang harusnya hidupnya paling aman. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya ada di dalam kendali Kristus. Pergumulan apa yang saat ini Bapak Ibu sementara alami? Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang karena iman mau setia kepada Tuhan di tempat kerja, Bapak Ibu justru mengalami kesulitan dan penderitaan. Karena Bapak Ibu mau jalan di jalan Tuhan, Bapak Ibu mengalami pergumulan-pergumulan yang hebat. Baik itu dengan hati nurani, baik itu dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saya mau ingatkan melalui firman Tuhan ini, Kristus adalah Raja. Dia mengendalikan segala sesuatu. Maka tidak ada kuasa di dalam alam semesta ini yang berkuasa atas umat Allah. Tidak ada. Sudah tidak ada lagi kuasa di dalam alam semesta ini yang berkuasa atas umat Allah. Tidak ada kuasa apapun di dalam alam semesta ini yang dapat merebut umat Allah dan menarik mereka kembali ke dalam kerajaan maut. Matius pasal 16, alam maut tidak berkuasa atas mereka. Tapi bukan cuma itu. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu jaminan bagi kita. Karena dia di sana, dia berdoa bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dia adalah imam besar yang bersyafaat bagi kita. Saya kira ini menarik Bapak, Ibu. Karena Alkitab bilang, waktu Bapak, Ibu, dan saya di dunia, kita sering salah berdoa. Tapi ketika saudara dan saya salah berdoa, Roh Kudus berdoa di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita punya doa. Meskipun salah, Roh Kudus berdoa bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dan dia adalah roh kebenaran. Maka doanya tidak pernah salah. Ada masa di mana saudara dan saya berdoa, kita minta A, Tuhan kasih B. Ketika Bapak Ibu alami itu, nggak usah ngomel-ngomel. Karena itu Roh Kudus yang berdoa bagi Anda. Kenapa saya minta A yang dapat B? Oh ya, Roh Kudus lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak, Ibu, dan saya. Dia minta dan dia memberikan kepada kita. Allah memberikan kepada kita karena Roh Kudus berdoa bagi saudara dan saya. Ketika kita salah, Roh Kudus berdoa untuk kita. Tetapi sekarang Bapak, Ibu, dan saya mendapatkan perspektif yang berbeda ditawarkan oleh Paulus. Di tengah-tengah penderitaan, Yesus Kristus berdoa untuk kita di sorga sebagai imam. Ini menarik karena dia berdoa sama seperti di Taman Getsemani. Dia berdoa ketika murid-murid malas berdoa. Hari ini kan pekerjaan paling sulit bagi Bapak, Ibu, dan saya adalah berdoa. Di tengah-tengah situasi yang baik kita tidak berdoa. Di tengah-tengah penderitaan biasanya di awal saja kita berdoa. Setelah kita sudah terbiasa dengan penderitaan itu, Bapak, Ibu, dan saya tidak berdoa. Apa yang ditegur oleh Yesus Kristus di Taman Getsemani adalah teguran yang sama bagi saudara dan saya yang enggan untuk berdoa. Tetapi ada penghiburan kok. Kristus berdoa bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dia berdoa karena cinta kasih-Nya terlalu besar untuk saudara dan saya. Ketika kita malas berdoa, dia berdoa. Sama seperti murid-murid tertidur ketika dia bergumul demi keselamatan mereka. Dia masih berdoa bagi mereka. Bahkan ketika keringatnya itu muncul seperti titik-titik darah, dia berdoa bagi mereka. Dia berdoa demi keselamatan mereka. Saya mau ajak Bapak, Ibu, untuk lihat. Mari kita lihat Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal yang ke-17.
Apa yang membuat saudara dan saya aman di dalam dunia? Karena Yesus berdoa bagi kita, orang-orang yang malas berdoa ini. Tapi jangan juga karena Yesus adalah imam, Bapak Ibu nggak usah berdoa. Habis ini pulang sudah nggak usah doa Sabtu lagi. Tuhan Yesus sudah berdoa, cukuplah. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-17. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu baca ayat yang ke-12. Aku berdoa untuk mereka, untuk umatnya, untuk murid-muridnya, untuk gereja. Bukan untuk dunia aku berdoa. Bapak Ibu, Yesus adalah tanda cinta kasih Allah bagi dunia. Sehingga penulis yang sama, Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini. Dia mengasihi dunia ini. Sekarang tanda cinta kasih Allah bagi dunia, berdoa. Lalu dia bilang begini, aku berdoa untuk mereka, untuk umat. Tetapi bukan untuk dunia aku berdoa. Kalau ada orang yang mengalami kebinasaan, karena memang Kristus tidak pernah berdoa bagi dia. Kalau saudara dan saya menikmati keselamatan, karena Kristus mendoakan saudara dan saya. Bukan untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Ayat 12. Bapak Ibu ayat 12 bilang, Yesus, orang-orang yang didoakan oleh Yesus Kristus itu tidak mungkin binasa. Kecuali memang dia yang sudah ditentukan untuk binasa. Dan Yesus sudah berdoa untuk dia. Karena dia masuk di dalam kelompok yang kedua, dunia. Sekarang mari kita baca ayat, saya baca 15, Bapak Ibu ayat 20. Apa yang diminta oleh Yesus Kristus? Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Dunia yang penuh penderitaan ini. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Engkau melindungi mereka, dan Kristus berdoa untuk saudara dan saya. Ayat 20. Bukan hanya untuk murid-murid, untuk Bapak Ibu dan saya yang hari ini ada di dalam ruangan ini. Kristus sudah berdoa bagi saudara dan saya. Dia berdoa supaya saudara dan saya itu dilindungi dari yang jahat. Mari kita baca sama-sama sekarang ayat 24. 2, 3. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yang dia minta adalah supaya saudara dan saya itu nanti satu saat bersama-sama dengan dia dan melihat kemuliaannya. Apa yang menjamin saudara dan saya bisa menikmati itu? Ya, doa Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang membuat doa Kristus akan didengarkan? Seorang penulis mengatakan, doa Kristus itu tidak mungkin gagal, pasti terjadi. Karena didasarkan pada korban yang sempurna yang dia berikan. Dia telah memberikan tubuhnya, dia telah memberikan darahnya. Pada zaman itu imam kalau mau memperdamaikan umat dengan Allah, mau berdoa bagi mereka, mereka harus kasih korban supaya doanya didengarkan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Di dalam darah ada nyawa. Harus ada kematian supaya ada yang bisa kembali kepada Tuhan, menikmati relasi dengan Tuhan. Dan imam besar ini menjamin bahwa doa-doanya efektif. Doa-doanya pasti terjawab. Dia menjamin dengan tubuhnya, dia menjamin dengan darahnya sebagai korban yang sempurna. Maka doa ini adalah doa yang tidak mungkin ditolak oleh Bapa. Apa yang saudara dan saya takutkan di dalam dunia hari ini? Apa yang saudara dan saya khawatirkan? Ketika saya bilang seperti ini, tidak berarti bahwa tidak ada ketakutan sama sekali. Tapi yang saya mau katakan bahwa kadang-kadang Bapak Ibu dan saya harus melampaui ketakutan-ketakutan kita. Kekhawatiran-kekhawatiran kita di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan secara personal. Kenapa? Karena Kristus adalah Raja yang memerintah atas segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Kristus adalah imam yang bersyafaat bagi saudara dan saya. Bahkan ketika saudara dan saya sudah tidak sanggup lagi untuk berdoa, dia masih berdoa bagi saudara dan saya. Dan doa ini adalah doa yang tidak mungkin tidak dijawab oleh Bapa karena korban Kristus bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan teks ketiga. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga. Satu kali lagi Paulus menyebut di situ. Yang pertama tadi Bapak Ibu, dia bilang kalau Yesus duduk di kanan Bapa, maka itu pengharapan bagi kita di dalam penderitaan. Mari sekarang kita lihat dari perspektif Kolose pasal yang ketiga. Kita baca sama-sama ayat yang pertama. Kolose pasal yang ketiga, satu ayat saja, itu ayat yang pertama. 2, 3.
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Bukan hanya berkaitan dengan penderitaan, tapi kalau Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa, maka ini adalah kekuatan bagi saudara dan saya untuk bergumul dengan dosa-dosa kita sendiri. Sekali lagi, kalau kita menderita, Kristus adalah penghiburan kita. Tapi kalau dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, maka ini adalah pengharapan ketika saudara dan saya berhadapan dengan godaan dosa, nafsu dosa di dalam diri kita sendiri. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 1, pasal 2, sampai dengan pasal 3, Paulus mau bilang begini, kamu ini sudah mati dan bangkit di dalam Kristus. Kamu, gereja Tuhan, adalah orang-orang yang sudah, bukan akan, tetapi sudah mati dan bangkit di dalam Kristus. Kamu adalah orang-orang yang sudah punya jaminan kekal di sorga. Persoalannya, Kolose mau memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa kita yang sudah selamat, kita yang adalah orang-orang yang memiliki jaminan kekal karena Allah menyediakan harta kekayaan sorgawi bagi kita. Di sorga adalah orang-orang yang masih bisa digoda oleh seorang penulis pakai istilah sensualitas pagan. Kenikmatan hidup lama di dalam dosa seperti orang kafir yang tidak kenal Tuhan. Semua kita masih mengalami itu. Sudah dimenangkan oleh Allah, sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Sudah dijamin dengan harta kekayaan sorgawi yang kekal itu. Tetapi karena kita masih hidup di dalam dunia, Bapak, Ibu, dan saya masih bergumul dengan sensualitas pagan, kenikmatan di dalam hidup yang lama karena dosa. Bapak, Ibu, dan saya masih bergumul dengan itu. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ada obat bagi jiwa Bapak, Ibu, dan saya yang terus-menerus menginginkan kenikmatan, yang terus-menerus ingin menikmati hidup di dalam dosa ini? Saya mulai dengan mengutip seorang penulis. Tidak ada obat material untuk penyakit spiritual manusia. Sekali lagi, tidak ada obat material untuk penyakit spiritual. Zaman itu ada orang hidup dalam asketisme, Bapak Ibu. Asketisme itu apa ya? Karena saya bergumul dengan dosa, maka bagaimana cara saya memenangkan dosa? Ya, saya bikin diri saya menderita. Tidak makan, tidak minum, berdoa, harus berlutut, berpuasa sampai melampaui batas kekuatan dia sebagai manusia. Ini namanya asketisme. Membuat diri menderita supaya dia diterima oleh Tuhan. Tapi saya kira penulis itu memberi peringatan yang sangat serius bagi saudara dan saya. Tidak ada obat material untuk penyakit spiritual manusia. Asketisme bukan jalan keluar. Peringatan kedua, tidak ada kepuasan material untuk kesembuhan jiwa manusia. Tidak ada kepuasan material. Tadi kan kita bikin diri kita menderita supaya saudara dan saya punya penyakit jiwa kita ini kemudian disembuhkan. Tapi sekarang dia bilang, manusia juga seringkali memuaskan dirinya, memuaskan kebutuhan jiwanya, itu dengan apa? Dengan hal-hal material. Maka dia hidup dalam pengejaran terhadap hal-hal yang bersifat material. Kepuasan material itu bukan obat bagi jiwa Bapak, Ibu, dan saya. Saya kira ini akan menolong Bapak, Ibu, dan saya untuk mengerti apa itu kekristenan. Orang Kristen adalah orang yang sudah mati dan bangkit dengan Kristus. Artinya mereka diberi kuasa untuk menaklukkan dosa. Ini hal pertama. Tetapi orang Kristen adalah orang-orang yang tidak mengerjakan keselamatan mereka dan tidak mencari kepuasan di luar Kristus. Sekali lagi, kita ini bukan hanya diberi kuasa untuk menaklukkan dosa. Tetapi Paulus memberi peringatan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang tidak mengerjakan keselamatan mereka. Tidak mencari kepuasan di luar Kristus. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu lihat ayat 1 Kolose pasal yang ketiga. Mari perhatikan baik-baik apa yang dia bilang. Karena itu, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kamu sudah bangkit bersama dengan Kristus. Kamu punya kuasa untuk menaklukkan dosa itu. Sekarang apa yang kemudian dia peringatkan kepada mereka? Supaya mereka kejar, mereka cari. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kamu tidak bisa mengerjakan keselamatan yang sudah Allah berikan. Kamu tidak pernah bisa mencari kepuasan di luar Kristus. Untuk mengerjakan keselamatan, untuk menikmati apa yang disebut sebagai kepuasan, Bapak, Ibu, dan saya harus terorientasi atau terarah pada kemuliaan Kristus. Dia bilang, lihatlah kepada hal-hal mulia, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Mungkin saya bisa pakai istilah ini, di dalam dunia ini, Bapak, Ibu, dan saya harus mencari gairah dan kesenangan baru. Saya pakai kesenangan. Lebih cocok dengan maunya kita memang ini. Kita harus mencari gairah atau kesenangan baru untuk mengganti, sekali lagi, gairah dan kesenangan yang lama. Kemarin Pendeta Jimmy juga ngomong mengenai hal ini di open house dan dia bilang begini, kalau saudara sebelum masuk STT, sebelum diselamatkan, punya hobi tertentu. Begitu masuk STT, mungkin itu hobi yang gak berguna, tinggalkan tapi ganti dengan hobi lain. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Ini bukan meniadakan hobi.
Bapak Ibu sekarang bisa mengerti, kita berusaha untuk mengerti Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Di situ ada cerita begini, ada satu orang yang dikuasai oleh setan dan rumah dirinya, hatinya dia itu menjadi rumah bagi setan itu. Kemudian kan diusir. Setelah diusir rapi sekali kan ya. Setelah rapi apa yang terjadi waktu setan balik? Rumah itu kosong. Karena rumah itu kosong, setan itu balik, dia ajak teman-temannya dan rumah yang tadinya sudah rapi menjadi lebih jahat. Bapak Ibu dan saya, itu Tuhan berikan kepada manusia, itu diberikan hasrat untuk mencari sesuatu yang memang bisa dinikmati dan menggairahkan dia. Kalau Bapak Ibu dan saya menyukai sesuatu, menyenangi sesuatu, apapun akan kita lakukan untuk mendapatkan itu. Segala cara. Karena memang Tuhan taruh itu di dalam jiwa Bapak Ibu dan saya. Harus ada semacam kesenangan, saya pakai istilah ini, biar lebih akrab dengan kita. Harus ada gairah yang menggerakkan kita untuk mengejar sesuatu. Ketika kita mengalami kehidupan yang baru, gairah yang lama, hasrat yang lama, kesenangan yang lama memang harus ditinggalkan, tetapi itu harus diganti dengan yang baru. Jangan kita kemudian menjadi orang seperti rumah kosong tadi, meninggalkan kebiasaan yang lama, lalu kemudian selesai di situ. Oh enggak. Kesenangan atau orientasi, penggerak hidup yang lama, itu harus diganti dengan yang baru. Dan bagaimana saudara dan saya menggantinya? Kolose pasal 3 ayat 1 mengatakan orang Kristen mengganti itu dengan mengarahkan hatinya, menggerakkan hidupnya kepada Kristus. Bapak Ibu akan bilang, terlalu rohani sekali. Tapi nggak ada pilihan yang lain sudah. Sudah nggak ada pilihan yang lain. Orang Kristen mengarahkan hatinya, menggerakkan hidupnya dengan sumber cinta dan kesukaan yang baru. Dia bilang hal-hal yang mulia yang ada di sorga. Terutama kemuliaan Kristus. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh kemudian melakukan sesuatu yang menyenangkan. Bapak Ibu punya hobi kan ya? Kadang-kadang kami kalau ngobrol dengan Pak Tong, dia tanya, hobimu apa? Dia nggak akan bilang begini, buang semua hobimu. Nggak. Biasanya setelah kita ngomong hobi itu, kemudian dia tanya, kira-kira gunanya nanti untuk Tuhan apa? Bapak Ibu boleh punya hobi. Jangan jadi orang Kristen tanpa hobi, hidup tak bisa dinikmati. Saya kira mungkin di sorga Tuhan juga menyediakan sejumlah hal untuk Bapak Ibu dan saya nikmati. Maka orang Kristen mengarahkan hatinya, menggerakkan hidupnya dengan sumber cinta dan kesukaan yang baru. Dia bilang hal-hal yang mulia yang ada di sorga, terutama adalah kemuliaan Kristus. Itu mengganti kepuasan oleh karena hal-hal material dalam dunia ini. Dan pemuasan, kenikmatan di dalam hal-hal yang berdosa. Mari kita bandingkan dengan Ibrani pasal 11. Ibrani pasal yang ke-11. Saya baca 25, Bapak Ibu 26, lalu kemudian 27 sama-sama. Atau saya mulai dari ayat 1 supaya clear. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman membuat Bapak Ibu dan saya mengharapkan dan tetap meyakini hal-hal yang tidak kita lihat. Nah, berdasarkan itu, kemudian dia bicara ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya 25, Bapak Ibu 26, 27 sama-sama. Karena ia lebih suka menderita, maksudnya Musa, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26. Ada banyak hal yang bisa dinikmati kalau dia ada di Mesir sebagai anak putri Firaun. Tapi semua yang kelihatannya baik yang bisa dinikmati pada masa itu harus dinikmati dengan menjadi anak putri Firaun, dan itu berarti menyembah dewa-dewi yang ada di Mesir. Oleh karena itu maka dia meninggalkan itu, dan di situ dikatakan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 27 kita baca sama-sama. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan muka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ada dua di situ Bapak Ibu. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Dia sudah lihat kepada Kristus di dalam konteks perjanjian lama. Makanya ada yang bilang, Yesus Kristus itu tidak ada dalam perjanjian lama. Tidak, Musa bertahan karena dia sudah lihat Kristus pada masa perjanjian lama. Maka situ dikatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Kenapa dia bertahan dalam penderitaan 40 tahun itu?
Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Di dalam bahasa asli bukan apa. Kalau apa itu kan Bapak Ibu dan saya bisa berspekulasi. Dalam bahasa asli harusnya diterjemahkan dia yang tidak kelihatan. Yang dia lihat adalah Kristus. Dan hal-hal mulia yang telah ditawarkan oleh Allah kepada saudara dan saya di dalam Kristus. Apa yang perlu terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya sekarang ini adalah mari kita berdoa supaya Roh Kudus mendidik pikiran Bapak Ibu dan saya. Roh Kudus membentuk hati Bapak Ibu dan saya dengan firman. Ada satu istilah yang sering dipakai oleh pendeta Jethro itu, pertobatan selera. Itu mesti terjadi bahkan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Pertobatan selera itu ada dalam banyak hal, tapi mungkin saya bisa kasih satu contoh kepada Bapak Ibu. Sampai saat ini kalau Bapak Ibu naik mobil saya masih menikmati kok musik-musik yang ya rock and roll sih enggak ya. Itu pendeta yang lain tuh. Beberapa musik yang memang saya suka dari dulu. Dulu saya pikir itulah musik yang berkualitas karena memang cuma itu yang saya kenal. Lalu kemudian masuk ke reform, nyanyi lagu hymn. Kadang-kadang disuruh ikut konser. Saya sulit untuk menikmati itu. Apalah ini? Sulit sekali untuk menikmati, tetapi butuh waktu bertahun-tahun. Untuk kemudian setelah dididik, dijelaskan, saya mulai bisa sedikit mengerti mana yang lebih baik. Tapi itu kan harus melewati proses yang disebut sebagai pendidikan terhadap akal budi saya. Saya harus mulai melatih perasaan saya. Karena saya tahu itu baik, maka saya harus memaksa hati saya untuk kemudian mencintai, dan itu butuh proses sangat panjang. 2008 sampai 2011 itu kemudian saya melayani di Karawaci, dan kemudian satu waktu saya diminta untuk melayani semacam KKR mahasiswa Bapak Ibu di salah satu kampus, dan kampus itu punya banyak sekali mahasiswa Kristen, dan ruang ibadahnya dia itu diatur dengan baik, itu seperti ruangan yang kedap suara sehingga kalau Bapak Ibu berdiri di luar kita nggak dengar apa yang ada di dalam. Saya datang di luar ngobrol dengan panitia. Begitu saya buka pintu masuk langsung baru dung dang. Saya pikir wah, karena sudah lama dididik kan ya. Apalah musik ini. Saya masuk duduk di depan kayak Pak Peter gini. Awal-awal nggak bisa nikmati sih. Lama-kelamaan tanpa sadar Bapak Ibu, kaki kanan saya itu mulai ikut bunyi drumnya. Sesuai dengan beatnya itu. Waktu saya lihat kaki saya, pikiran saya tahu mana yang lebih baik. Hati saya sementara dilatih untuk mencintai apa yang pikiran saya pikir baik. Tetapi pada saat yang sama, selera saya ternyata masih selera yang lama. Lama-kelamaan kaki saya itu main sendiri. Jadi antara pengetahuan apa yang diinginkan dengan kenyataan yang dinikmati itu dua hal berbeda. Ini fakta pergumulan hidup Bapak Ibu dan saya di dalam dunia. Tetapi apapun itu, sebagai orang-orang yang sementara bergumul di dalam dunia, Bapak Ibu dan saya harus terus melatih pikiran kita, mengarahkan perasaan kita kepada hal-hal mulia yang berkaitan dengan Kristus. Oleh sebab itu, Paulus mengaitkan ini dengan ayat yang terakhir, Efesus pasal 1 ayat 18. Saya mau tutup dengan ini. Kita perlu mendidik akal kita, menjaga perasaan kita, supaya kita mengalami apa yang saya pinjam istilahnya pendeta Jethro itu, pertobatan selera. Tetapi yang namanya pertobatan selera harus berkaitan dengan pencerahan di dalam hati. Efesus pasal 1, mari kita lihat. Kitab Efesus pasal 1, ini cepat saja kita lihat. Kita baca bergantian 18 sampai 23. Efesus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Saya mulai dari 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 19. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Perubahan selera, pergantian dari kesenangan yang lama kepada kesenangan yang baru,
kepuasan yang lama kepada kepuasan yang baru itu hanya bisa terjadi kalau ayat 18 terjadi pada Bapak, Ibu, dan saya. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Allah harus mencerahkan mata hati Bapak, Ibu, dan saya. Dia harus mencerahkan hati kita. Hati itu pusat kehidupan bagi orang Yahudi. Dia adalah penggerak hidup. Oleh sebab itu Amsal pasal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Istilah hati di dalam kehidupan orang Yahudi itu mengacu kepada pikiran, perasaan, kehendak yang nanti nampak di dalam hidup. Ini semua harus dididik sedemikian rupa sehingga manusia mengalami perubahan. Termasuk tadi apa yang saya sebut sebagai perubahan di dalam hal-hal yang memuaskan kita. Paulus bilang itu harus terjadi. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mengalami apa yang disebut sebagai pencerahan mata hati, maka Roh Kudus yang mencerahkan mata hati saudara dan saya akan menyingkirkan ketidakpedulian pada kebenaran. Dialah yang akan membereskan nafsu yang ada di dalam diri saudara dan saya. Cinta diri pada kita. Roh Kudus akan akan bekerja untuk membereskan semua itu. Dengan cara apa? Bukan dengan menyingkirkannya begitu saja, tetapi dengan menanamkan dua hal ini. Pertama, duka cita terhadap dosa dan cinta kepada hal-hal yang mulia. Supaya Bapak, Ibu, dan saya punya kehidupan berubah, mari kita tanya, apakah ada perubahan ini enggak ya? Ketidakpedulian kepada kebenaran itu disingkirkan atau enggak? Atau sampai hari ini kita yang menyebut diri sebagai orang-orang yang sudah lahir baru itu masih tidak peduli kepada kebenaran? Apakah Bapak, Ibu, dan saya mengalami pengalaman ini? Kita berduka cita terhadap dosa, ada pengalaman itu enggak? Karena kalau Roh Kudus mencerahkan hati nurani saudara dan saya, maka itu yang terjadi. Ketidakpedulian kepada kebenaran disingkirkan. Nafsu dosa itu kemudian diganti dengan duka cita, kebencian terhadap dosa, dan cinta kepada hal-hal yang mulia. Seorang penulis mengatakan, kalau dia mau cerahkan hati kita, dia akan memperkenalkan kita kepada Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah. Maka dia selalu bilang Kristus, Kristus, Kristus. Kalau seandainya Bapak, Ibu, dan saya bicara mengenai Kristus dan hati kita tidak ditawan, masalah bukan pada Kristus, masalah bukan pada firman, masalah ada di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Saya tidak mengerti bagaimana kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke sebelah kanan Allah Bapa itu telah mengubah kehidupan gereja mula-mula, dan itu tidak mengubah apapun pada kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Masalah bukan pada mereka. Masalah bukan pada Roh Kudus yang memberi firman. Masalah bukan pada firman yang tertulis. Masalah ada pada Bapak, Ibu, dan saya. Kalau seandainya kita bilang kita kenal Kristus, tetapi tidak ada perubahan apa-apa pada hidup kita. Seharusnya kemuliaan Kristus yang saudara dan saya lihat itu menawan hati kita dan memuaskan jiwa kita. Kalau seandainya ini tidak terjadi, pulang dari sini Bapak, Ibu, dan saya perlu berdoa. Mungkin kita perlu bilang kepada Kristus itu, doakanlah kami Tuhan. Doakanlah kepada kami, pohonkanlah kepada Bapa di sorga, supaya nurani kami ini dicerahkan. Supaya kami bisa mengenal Kristus. Kalau seandainya saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai pencerahan hati nurani, kita bukan hanya mengenal Kristus, tetapi saudara dan saya akan punya kerinduan untuk melihat warisan sorgawi yang disiapkan bagi kita. Efesus pasal 1 ayat 18, Kolose 3 ayat 1. Saya tidak tahu, sampai hari ini jemaat kadang-kadang kalau kita sudah ngomong mengenai kehidupan kekal, mereka selalu tanya yang Tuhan siapkan bagi kita selain Kristus di sana itu apa? Saya juga nggak tahu. Tapi justru kehidupan sorgawi menarik karena itu kan ya. Kalau semua saudara sudah tahu, mungkin kehidupan sorga sudah tidak menarik lagi bagi kita. Tapi ada terlalu banyak rahasia yang saudara dan saya juga yang kepada saudara dan saya tidak dibukakan. Tapi sekarang saya mau ingatkan Bapak, Ibu, apapun yang disediakan Allah bagi saudara dan saya, yang dibukakan kepada kita itu ada di dalam ayat yang ke-18. Mari Bapak, Ibu, dan saya lihat ya. Sekali lagi, saya tidak tahu apa yang Allah sediakan selain Kristus bagi kita di sorga. Tapi mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-18, 2, 3. Dan supaya ia menjadi mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian warisan yang ditentukan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Sekali lagi, dia nggak kasih tahu apa itu. Cuma dia kasih tahu satu hal. Kalau kekayaan itu nanti dinikmati di sorga, itu dinikmati bersama-sama dengan orang kudus. Bapak, Ibu, seorang penulis mengatakan hal ini. Kita tidak pernah tahu itu apa. Tetapi Kristen tidak pernah berjalan sendirian ke sorga. Dan Kristen tidak pernah menikmati upah di sorga sendirian. Bapak, Ibu, dan saya harus belajar untuk menyingkirkan motivasi egois untuk menikmati segala sesuatu sendirian bahkan di sorga. Harusnya inilah yang menggerakkan hidup Bapak, Ibu, dan saya sebagai keluarga di dalam gereja Tuhan.
Motif egois itu harus disingkirkan karena memang nggak ada orang Kristen berjalan sendirian ke sorga. Dan bahkan ketika mereka di sorga menikmati berkat-berkat sorgawi yang disiapkan Allah bagi mereka, nggak tahu apa itu. Tetapi mereka akan menikmatinya bersama dengan orang-orang kudus. Alkitab hanya mengindikasikan ada komunitas di sana. Beberapa waktu yang lalu saya melayani satu orang tua yang dia rasa sudah mau meninggal. Tapi dia gelisah, jadi anaknya bilang, "Pak, boleh enggak datang layani?" Waktu kami layani, dia bilang, "Saya ini sudah siap pergi ke surga. Kalau Tuhan mau panggil tuh, saya siap. Cuman saya mau tanya satu hal yang masih menggelisahkan saya." Saya tanya, "Apa itu, Pak?" "Kira-kira kalau saya mati nanti, saya bisa nggak ya punya komunitas sama teman-teman saya seperti teman-teman yang sama-sama dengan dia?" Jadi dia selama dia tua, Bapak Ibu, mereka sudah tua, itu ada komunitas di dalam kompleks itu isinya orang tua semua. Mereka suka kumpul sama-sama, lalu ada orang yang sampaikan firman, lalu kemudian mereka diskusi. Setelah dia punya kakek sudah kena stroke, cuma di tempat tidur, teman-temannya sering datang. Tapi akhir-akhirnya itu menuju kepada akhir-akhir hari itu, banyak temannya sudah nggak datang lagi. Sebagian juga mungkin satu-satu mulai kena stroke. Mungkin ada yang sudah dipanggil Tuhan. Sehingga pertanyaannya sederhana. Kalau saya mati tuh, saya masih punya teman ngobrol nggak di sorga? Saya bilang, "Pak, begitu Bapak mati, ini anak cucu ini tidak bisa bikin apa-apa. Mereka cuma bisa menangis, selesai di situ. Tapi Kristus yang mempelai laki-laki itu, dia adalah pribadi pertama yang akan Bapak lihat. Dia akan sambut Bapak, bawa ke dalam kerajaan sorga, dan di dalam kerajaan sorga ada persekutuan yang jauh lebih indah dari persekutuan yang disebut sebagai usia emas ini." Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengalami kematian, kita tidak sendiri. Kristus bersama dengan kita dan dia bawa ke saudara dan saya untuk menikmati kekayaan sorgawi yang memang disiapkan bagi kita, tetapi kita tidak menikmatinya sendiri. Ini dicatat bagi saudara dan saya untuk menyingkirkan motif egois untuk hidup sendiri dan menikmati semua anugerah Tuhan sendirian di dalam gereja. Itu sesuatu yang tidak boleh terjadi. Tetapi sekarang apa yang membuat saudara dan saya bisa merasa pasti kita akan menikmati itu? Sekali lagi Paulus bilang, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Dia mengendalikan segala sesuatu sehingga dia menjamin satu saat nanti saudara dan saya menikmati itu. Maka seorang teolog reform itu waktu dia menulis, dia bilang, di dalam kematian, kebangkitan dan kenaikan itu satu paket. Tapi kalau dia tidak pernah naik, maka saudara dan saya tidak pernah punya kepastian kita ada di sana. Tapi karena dia sudah naik bersama dengan kita di sana, nama kita tercatat oleh karena dia yang mewakili kita sudah ada di sana. Saudara dan saya punya kepastian satu saat nanti kita akan pergi ke sana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan bagi kami untuk mengingat kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga. Biarlah ini terus menjadi berita yang mengarahkan mata kami kepada Kristus. Kami berdoa, biarlah kami menjadi orang-orang yang hati nuraninya dicerahkan. Supaya makin lama, makin mengenal Kristus, makin ditawan hatinya oleh Kristus. Sehingga selera kami, hati kami, kesukaan-kesukaan kami diganti dengan yang baru di dalam Kristus. Kami bersyukur karena hal-hal natural yang kami nikmati tidak dibuang begitu saja oleh Allah, namun diarahkan demi kepada kemuliaan Kristus dan cinta kepada Kristus. Biarlah Tuhan yang membentuk hidup kami dan tidak membiarkan hidup yang diselamatkan ini seperti rumah yang kosong yang akan diporak-porandakan oleh pekerjaan kuasa kegelapan. Tapi isilah hati kami, penuhilah hati kami, sehingga hati kami penuh dengan sukacita surgawi karena Sang Kristus ada bersama dengan kami. Dan mata kami terarah kepada upah yang akan kami nikmati bersama dengan umat Tuhan di dalam kerajaan surga. Berkati kami, pimpin hidup kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.